Mulai ya. Tunggu itu. Belum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Roni Nurius Mansah SSY, membawakan kitab Usulus Sunnah. Kali ini akan mengangkat tema Urutan Sahabat Terbaik. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Ahad ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykuro, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di majelis, di antara majelis-majelis ilmu yang dimana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala diagungkan, firman-Nya diucapkan, sabda Nabi-Nya disebut-sebut. Majelis yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya riyadun ya min riyadil jannah, raudatun min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau malam ya, di malam hari. Di antara keutamaan kajian di malam hari adalah mendapatkan pahala sholat. Siapa di antara kita sholat ya sejam gak selesai-selesai? Pernah Ustadz ya sholat tarawih jadi makmum terpaksa ya, tapi kita bisa mendapatkan pahala sholat ketika ikut pengajian ba'da maghrib, duduk di masjid meniatkan menunggu sholat isya, mendapatkan pahala sholat selama kita meniatkan menunggu sholat. Dan ini adalah nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya setelah 6 bulan atau 7 bulan menguji kita dengan ya pandemi dan kajian offline terputus, ya cuman kajian online saja, meskipun sebagian sudah ya ada kajian offline, tapi ini kajian perdana offline untuk Usulus Sunnah. Dan Usulus Sunnah ini adalah kajian yang dilakukan ketika pandemi. Jadi 12 pertemuan dilakukan ketika pandemi, dan saya mohon maaf kepada pengurus yang ubah-ubah jadwal ya, pertamanya siang, kemudian sore, kemudian malam ya, karena masih ngatur-ngatur waktu yang sesuai. Dan alhamdulillah insyaallah kita setiap malam Senin akan menamatkan kitab ya Syarah Usul Sunnah Imam Ahmad karya Syekh Sa'ad Syatri hafizahullah taala, yang tinggal beberapa pertemuan lagi atau mungkin tinggal 2 bulan lagi. Jadi sudah berjalan kurang lebih setengah dari matan dari Usul Sunnah Imam Ahmad. Jadi di antara hal yang penting untuk kita pahami adalah mengetahui karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan ini sudah kita pelajari kurang lebih bagi teman-teman yang setia mengikuti ya kajian streaming Radio Roja 106,7 FM dimanapun berada ya. Ini mendapatkan kesimpulan bahwasanya seorang muslim sejati tidak bisa mencukupkan sekarang, zaman sekarang ketika ahlul bid'ah sudah bermunculan
ya penyimpangan sudah semakin banyak, tidak cukup mengatakan saya muslim saja, tapi harus mengatakan saya muslim yang berada di atas manhaj sunnah, manhajnya para sahabat yang dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah bukan hanya pengakuan. Banyak orang bilang saya aswaja, saya ahlu sunnah, saya berpegang teguh di atas sunnah, tapi mereka tidak punya karakteristik ahlu sunnah. Dan Imam Ahmad imam sunnah, seorang imam di antara imam yang 4, Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan memegang teguh di atas sunnah ketika sunnah ditinggalkan. Ketika orang-orang berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad berpegang teguh di atas sunnah. Sehingga beliau menuliskan, alhamdulillah untuk kita semua, sebuah matan yang tipis yang bisa kita tamatkan matannya sekali duduk, yaitu Usulus Sunnah, yang mungkin teman-teman sudah pernah tamatkan di kajian bakti atau di kajian-kajian yang lainnya, ya. Dan kita sudah membaca beberapa pembahasan, di antaranya pokok yang pertama sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Ini di antara pokok pembeda antara Ahlussunnah sama orang-orang yang menyimpang. Mereka berdasarkan Al-Quran, iya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, iya. Tapi mereka memahami sesuai dengan akal-akal mereka, sesuai dengan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka. Sedangkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Ini pembeda yang pertama. Jadi di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, menghormati dan mengagungkan para sahabat, menjadikan mereka sebagai manusia terbaik ya di antara umat Nabi SAW. Ini poin yang pertama kita bahas kemarin. Yang kedua di antara poin Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan kebid'ahan. Dan bid'ah adalah sesuatu yang dianggap sebagai ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Bukan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah jadi muazin, berarti muazin bid'ah? Tidak. Meskipun Nabi nggak pernah mengerjakan adzan, kita katakan bahwasanya adzan adalah sunnah Nabi SAW. Kenapa? Nabi tuntunkan. Pembukuan Al-Quran kita katakan belum pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tapi dituntunkan karena Nabi berpegang teguh, menyuruh kita berpegang teguh pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dan mereka berdualah yang mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah buku, sebuah mushaf seperti yang kita kenal saat ini. Kemudian juga di antara poin yang dibahas oleh para ulama, di antaranya adalah sholat tarawih full Ramadan. Kita katakan mungkin Nabi SAW tidak pernah mencontohkan, tapi menuntunkan. Karena kata Nabi, alaikum bi Umar, alaikum bi Abi Bakar As-Siddiq, alaikum ya bi sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Artinya berpegang teguh kepada pendapatnya Umar. Di antaranya adalah sholat tarawih 30 hari atau 29 hari secara berjamaah full di masjid. Artinya harus paham, bid'ah bukan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi apa yang tidak dituntunkan. Beda tuntun sama contoh. Contoh mungkin belum pernah kita kerjakan, tapi tuntunkan bisa jadi belum pernah dikerjakan, tapi ditakrir oleh Nabi SAW. Ya, diberikan isyarat bolehnya dari Nabi SAW. Itulah kebid'ahan. Salat maghrib 5 rakaat misalnya, itu bid'ah. Ya, umrah misalnya jauh Ustaz ke Saudi, kenapa nggak ke Jakabaring aja dekat? Kita katakan apa? Itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Yang berkaitan dalam masalah agama, sehingga wasilah, Ustaz, kamera bid'ah, mikrofon bid'ah, naik haji dengan pesawat bid'ah. Kita katakan itu adalah sarana transportasi. Itu adalah wasilah. Yang wasilah punya hukum sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak dipermasalahkan kita menggunakan hal-hal tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini yang harus kita pahami. Kalau yang tidak ada di zaman Nabi semuanya bid'ah, berarti wajah kita juga bid'ah. Ya, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai keliru memahami apa itu bid'ah. Dan di antara kekeliruan orang adalah alergi dengan kata bid'ah. Padahal Nabi setiap Jumat mengatakan
kullu bid'atin dolalah. Setiap Jumat. Nggak ada yang protes, ya Rasulullah, kami alergi dengan kata-kata bid'ah. Enggak. Itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin di antara poinnya yang ketiga di antara karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan perdebatan dalam agama yang tidak ada manfaatnya. Perdebatan di antara orang-orang yang baru kenal sunnah, orang-orang yang belum belajar tentang usul fikih, tentang bahasa Arab. Artinya mereka orang-orang yang belum pantas untuk berdiskusi, berdialog secara ilmiah. Berdebat tentang masalah agama, udzur bil jahal di Facebook, tentang masalah boikot, apakah izin uli amri atau tidak, tentang masalah ya apakah ya seterusnya. Artinya dia selalu sibuk dengan perdebatan sehingga dia jauh dari ilmu. Kata Hasan Al-Basri, ketika Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan mudahkan dan sibukkan dia dengan ilmu. Tapi ketika Allah tidak suka dengan seorang hamba, ketika dia kenal sunnah, dia akan disibukkan dengan debat, dialog, diskusi, mengikuti permasalahan yang trending dan viral. Ini diantara tanda Allah nggak suka sama kita. Allah pengen jauhkan kita dari ilmu agama sehingga sibuk bahas masalah hal-hal yang menjadi ya perdebatan di kalangan netizen. Yang keempat, mengagungkan sunnah. Menjadikan sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Ya, kita ya flashback dulu ya. Jadi penting ini karena bisa memahami keseluruhan. Mengagungkan sunnah karena ada sebagian sekte yang mengatakan cukup Al-Quran saja. Gak usah sunnah, yang dikenal dengan ingkaru sunnah. Al-Quran, tafsir, majelis tafsir hanya utus Al-Quran. Gak ngomong tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanya, Pak, bagaimana engkau sholat? Karena gak ada dalam Al-Quran tata cara sholat. Mengangkat tangan, bersedekap, Al-Fatihah, istiftah, ya, sujud, doa ruku, tidak disebut dalam Al-Quran. Bagaimana engkau umrah, wahai Bapak? Bagaimana engkau naik haji? Bagaimana manasik haji? Bagaimana caranya misalnya bertayamum? Bagaimana caranya ya misalnya mengqashar salat, menjamak salat? Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an secara terperinci. Sehingga seorang ahlu sunnah akan mengagungkan sunnah dan mengatakan sunnah itu adalah penafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an dan sunnah ibarat sesuatu yang tidak bisa dibeda-bedakan. Enggak boleh juga sunnah saja, Al-Qur'an enggak. Tapi keduanya sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian di antara selanjutnya, di antara hal yang harus kita pahami prinsip Ahlussunnah, meyakini Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk, bukan ucapan ya dalam hati. Jadi sebagian bilang Al-Quran adalah ucapan Allah, iya, tapi dalam hati. Enggak, Ahlussunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bisautin wa huruf, dengan suara dan dengan huruf-huruf. Ini yang harus dipahami bersama. Dan di antara poin yang juga kita pahami, Allah akan berbicara kepada kita di hari kiamat tanpa penerjemah. Ini yang harus kita pahami. Karena di antara kelompok mengatakan, di antaranya adalah ya orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak berbicara, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, menyamakan Allah dengan berhala yang nggak bisa berbicara, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Ini di antara kelompok yang menyimpang dari sunnah. Jadi teman-teman, sebagian kita mudah mengeluarkan orang dari sunnah. Seseorang merokok nggak sunnah, seorang isbal nggak sunnah, seorang cekor jenggot nggak sunnah. Padahal itu tidak mengeluarkan seseorang dari sunnah. Teman-teman kita mungkin masih dengar musik, tetap kita katakan dia Ahlussunnah, tapi dia kekeliru dalam masalah ini. Seorang yang misalnya mungkin masih pacaran, kita katakan dia Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia keliru dalam masalah ini. Selama dia meyakini apa yang kita sebutkan, dia meyakini bahwasanya sahabat Nabi orang yang terbaik, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, sehingga orang yang baru ngaji jangan sibuk hanya fikih nikah, hanya fikih muamalah, hanya ya tematik dan seterusnya saja, tapi kenal dengan yang namanya pokok-pokok sunnah, sehingga kita tidak mudah mengeluarkan seorang dari sunnah. Orang berfoto nggak sunnah, orang pakai video nggak sunnah, orang misalnya ya kajian di afiliasi tertentu tidak sunnah. Kita katakan bahwasanya sunnah itu sudah digariskan oleh para ulama.
Sehingga ada poin-poinnya. Ini yang kita pelajari. Selama kita berpegang teguh dengan prinsip-prinsip usul sunnah, kita adalah ahlu sunnah. Meskipun cara manusiawi kita banyak kekeliruan, dosa, kesalahan, dan semisalnya. Jadi ini harga mati. Ya, pegang prinsip ini sampai hari kiamat. Kalau ada seorang yang mengatakan bertentangan dengan ini, mengatakan yang penting itu Al-Quran saja, hadis Nabi, perhatikan zaman sekarang. Orang ngomong sehari 2 hari saja bisa berubah. Bagaimana mungkin dengan 14-15 abad ucapan manusia bisa terjaga? Kita katakan ini prinsip yang batil. Dia katakan boleh semuanya kita berkreasi dalam masalah agama. Ya, kita katakan ini adalah perkeyakinan yang batil. Dia bilang boleh menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan dengan pemahaman diri sendiri. Warka'u maraki'in. Merokoklah bersama orang-orang yang rokok. Enggak. Kita katakan artinya itu adalah rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wah, terserah saya. Saya yang menafsirkan. Tidak. Prinsip kita menafsirkan dengan penafsiran para sahabat. Selanjutnya adalah al-imanu birru'yah, mengimani kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di surga kelak. Dan ini adalah kenikmatan yang paling indah. Kalau kita melihat wajah seorang artis kita senang, wajah seorang presiden cara langsung kita senang, wajah orang yang kita cintai kita senang. Bagaimana kalau kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Tentu keindahan di atas segala keindahan. Jadi di antara kenikmatan surga yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Banyak Al-Qur'an, banyak hadis yang menyebutkan demikian. Tapi bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala? Apakah hidungnya mancung, pipinya tirus, dagunya lancip? Kita katakan wallahu taala a'lam. Yang harus kita yakini adalah makna, adapun visualisasi bagaimananya itu kita tafwid serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cukup hanyalah kita imani saja. Kemudian beriman kepada mizan. Apa mizan? Timbangan di hari kiamat. Bahwasanya Allah akan menimbang segala amal-amal kita, yang baik baginya kebaikan, yang buruk baginya keburukan. Kemudian selanjutnya mengimani adanya telaga Nabi SAW yang berasal dari Sungai Kausar dari surga. Kemudian di antaranya adalah beriman kepada azab kubur, fitnah kubur. Bahwasanya di dalam alam barzakh itu adalah dunia yang berbeda dengan dunia kita di dunia. Ya, alam yang berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia kita tidur di sebuah tempat itu diluaskan akan mengganggu orang-orang di sebelahnya. Ya enggak? Kalau misalnya masjid ini diluaskan sampai ke sana, mengganggu apa? Orang-orang yang tinggal sana, digusur. Bagaimana kalau di alam barzakh? Katanya lapangan, dilapangkan kuburannya. Kasihan yang di sebelah. Wah, sempit katanya. Itu alam dunia. Alam barzah adalah alam baru. Barzah artinya penghalang. Artinya alam antara alam dunia dan alam akhirat. Dimulai dari kematian, diakhiri dengan kebangkitan. Kemudian selanjutnya adalah mengimani syafaat dari Nabi SAW untuk umatnya para pelaku dosa besar selama mereka masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun ya terseok-seoknya kita mengalami ya hijrah, artinya kita melawan tantangan dalam hijrah, tolong tauhid itu harga mati. Kalau misalnya ada orang yang futur, kembali lagi makan harta yang haram, waliyadzubillah berbuat dosa besar, tolong tauhid harga mati. Syirik ya itu ditinggalkan selama-lamanya. Meskipun kita nanti futur, ya waliyadzubillah kita doakan enggak, tapi kalau seandainya futur, tolong jangan ke dukun, tolong jangan minta-minta ke kuburan, tolong jangan pakai jimat. Kenapa? Kita sudah belajar. Karena tauhid ini selama kita masih berpegang teguh dengan tauhid, pasti masuk surga. Tapi nggak tahu kapan. Pelaku dosa besar. Kemudian dia bertauhid. Kita katakan dia masuk ke dalam neraka kalau Allah mengizinkan. Tapi nanti endingnya pasti masuk surga. Tapi kalau bisa jangan. Nah, berarti ya yang penting tauhid aja. Maksiat semuanya.
ya, membunuh, berzina, mencuri, memabok. Ya, Ustadz Ahiruddin bahas al-kabair di sini penting, jangan penting karena di antara dosa yang paling sering kita atau yang paling penting untuk kita perhatikan adalah dosa-dosa besar. Itu dulu tinggalkan. Ya, prinsip itu ketika tinggalkan kekufuran, tinggalkan kebid'ahan, selanjutnya adalah tinggalkan dosa-dosa besar. Sebagian kita meninggalkan dosa-dosa kecil, ya, tapi terjatuh ke dalam dosa besar, wal iyazubillah. Tapi kita doakan saja semoga kita adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga bila hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab, langsung, tanpa transit di neraka. Transit di neraka sekali cemplung hilang semua kenikmatan dunia. Orang yang paling kaya, yang paling enak hidupnya, paling ganteng, paling cantik istrinya, paling unyu anaknya, paling mewah rumahnya, paling enak hidupnya di dunia, dicelup, bukan dimasukkan, dicelupkan sekali ke dalam neraka, ditanya, apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Katanya, enggak sama sekali. Jadi artinya kita meskipun memahami bahwasanya orang yang bertauhid pasti masuk surga, kita tetap mengusahakan masuk surga tanpa masuk ke dalam api neraka. Jadi orang yang bertauhid akan dapat syafaat dari Nabi SAW meskipun nantinya kapan. Kemudian kita imani adanya Masih Ad-Dajjal. Zaman saya SMP dulu, Sai Baba, ya, orang dari India yang keribu kemudian mengeluarkan keajaiban-keajaiban yang dianggap sebagai Dajjal sudah keluar dari Khorasan. Ternyata berapa tahun kemudian Dajjalnya meninggal. Artinya itu bukan Dajjal akhir zaman, tapi Dajjal yang artinya pendusta. Kalau itu mah banyak. Setiap orang yang ngaku nabi itu Dajjal, tapi Dajjal kecil. Yang kita imani adalah Dajjal besar di akhir zaman yang keluar dengan membawa fitnah yang luar biasa, membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Kalau kita dihadapkan dengan surga dan nerakanya Dajjal, bismillah masuk ke nerakanya. Meskipun panas awal-awalnya, masuk dingin, sejuk. Dan itu butuh keimanan. Ustaz tenang saja Ustaz, ada kafaro. Lah tahu aku tuh. Ya, jangan percaya dengan lisan. Merokok membunuhmu. Masih saja orang banyak beli rokok, padahal jelas merokok membunuhmu. Artinya orang yang kafaro, jangan kayak gitulah. Jangan-jangan dia tuh berbaik sangka. Ya. Akhirnya jadi pengikut Dajjal, wal iyazubillah. Kemudian mengimani iman bertambah dan berkurang. Kalau saya Ahiruddin Isya sholat ya. Isya lanjut gitu ya. Iya ya. Ya, kita lanjutkan. Mengimani iman itu naik dan berkurang. Jadi Pak, iman itu bukan seperti kata orang Khawarij dan Murji'ah, satu kesatuan. Kata orang Khawarij, iman itu satu kesatuan. Kalau hilang sedikit, hilang semua. Sehingga pelaku dosa besar kafir, kata mereka. Dan bukan juga seperti kata Murji'ah. Kalau iman sudah ada, apapun maksiat dia kerjakan, tetap sempurna imannya. Yang penting jilbabin hati. Itu Murji'ah. Ya, tidak apa-apa yang sholat. Yang penting hati. Katanya nggak sholat, nggak mempengaruhi iman. Gak pakai jilbab, gak mempengaruhi iman. Itu Murji'ah. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman yazidu bi taatillah wa yanqus bi maksiatillah. Naik dan turun. Naik dengan ketaatan seperti sekarang nih, kita sedang naik. Pulang nanti nggak tahu. Mungkin tambah naik, mungkin merosot. Ya. Jadi harus kita pahami bahwasanya iman itu naik dan turun. Kalau orang paham iman naik dan turun, dia akan berusaha untuk terus menaikkan dan waspada ketika iman tersebut turun. Kemudian kita bahas kemarin terakhir tentang meninggalkan sholat adalah kekafiran. Ini diantara poin yang dikritik oleh para ulama yang Imam Ahmad masukkan di dalam poin ke sini. Jadi di antara poin atau usul sunnah menurut Imam Ahmad
adalah man taraka sholata faqad kafar. Yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam, tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang muslimin, tidak boleh memberikan warisan kepada keluarganya, dan tidak sah orang yang enggak sholat menjadi wali nikah bagi anak gadisnya. Dan banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak sholat di dalam mazhab Hanabilah, dan ini dimasukkan beliau dalam Ushulus Sunnah. Artinya ini pembahasan yang bukan kaleng-kaleng masalah meninggalkan sholat. Jadi jangan celah saudara kita orang-orang yang sering mengetok-ngetok pintu, mengajak orang sholat. Kita dalam satu sisi kita katakan itunya, ya bukan kita yakini prinsipnya, manhajnya, sebuah kebaikan. Tapi kita katakan dia banyak dalam masalah penyimpangan tasawuf, penyimpangan dalam masalah berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif maupun yang palsu. Kita katakan salah. Tapi di dalam masalah mengajak orang untuk sholat, itu adalah sebuah kebaikan yang patut kita apresiasi. Yang kita terkadang malas. Nyuruh anak untuk sholat malas. Bangun tidurku terus, mandi tidak lupa menggosok gigi. Sudah didoktrin. Harusnya bangun tidur, wudu, kemudian sholat. Ketika anak mau ikut tes ujian seleksi atau ujian nasional, kita bangunin jangan sampai terlambat. Tapi ketika untuk sholat, kita kasihan sama anak. Dan saya bersyukur dahulu punya orang tua, ya, yang meskipun beliau ketika itu belum kenal sunnah, kalau bahasa kita sekarang, tapi perhatian dalam sholat. Nggak boleh ke sekolah kalau belum sholat subuh, nggak boleh tidur kalau belum sholat isya, meskipun yang dilihat hanya itunya, zuhur asar kan di luar. Ya, karena zuhur asar sedang di luar. Kita sekolah besok siang dulu ya, masuk sekolah saya. Jadi intinya ya, sholat ini adalah hal yang tidak bisa disepelekan. Jadi ulama kita bagi masalah meninggalkan sholat. Yang pertama karena juhudan, karena inkaron, karena inadan, yaitu dia menentang kewajiban sholat. Kenapa nggak sholat? Nggak wajib. Orang seperti ini Pak, maaf, sepakat ulama orang ini kafir, keluar dari Islam, tidak sah jadi wali nikah. Kalau meninggal nggak boleh dimakamkan di dalam kubur kaum muslimin. Ketika meninggal tidak boleh disolatkan. Ketika meninggal tidak mendapatkan warisan keluarganya. Karena itulah kalau keluarga kita seperti ini, nasihati, dakwahi, marahi kalau kita punya power. Bilang wajib, sepakat ulama wajib sholat. Termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Karena orang yang menganggap sholat sekarang nggak wajib. Kita sekarang fase Mekah, ada apa kayak gini? Ada. Yang kajian di rumah-rumah sembunyi-sembunyi, dibilang kita sekarang seperti di rumah Arqam ibn Abil Arqam. Wow. Iya, siapa nabinya kalau gitu? Di fase Mekah, belum wajib sholat katanya, belum Isra Mi'raj. Ini diantara keyakinan yang kufur. Sepakat tidak ada khilaf. Orang yang mengatakan sholat tidak wajib, tidak usah kita iqamatul hujjah, karena ini dah hal yang ma'ruf di tengah-tengah, kecuali dia itu orang yang baru masuk Islam, atau orang yang tinggal di pedalaman Kalimantan atau Irian, yang tinggal diasuh oleh serigala, mendirikan kota Roma, enggak ya? Atau orang yang diasuh oleh orang utan dan dia jadi Tarzan, bukan. Artinya jauh dari akses. Dan zaman sekarang orang nggak bisa ada alasan lagi nggak kenal dengan Islam. Orang yang dibunuh Amerika, Eropa masuk Islam, langsung what is the Islam, udah tahu semua. Islam rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua pray, sholat, yang ketiga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, meninggalkan sholat karena males-malesan. Sholatnya bolong-bolong. Kadang sehari sekali atau 2 kali. Ya, kadang sholatnya sehari full, hari besoknya nggak full. Artinya orangnya sholatnya karena males. Kenapa nggak sholat? Apa jawabannya? Apa M? Males. Orang seperti ini yang kata Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah, walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun
illa sholah. Nggak ada amal yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali sholat. Man tarakaha fahuwa kafir wa qad ahallallahu qatlahu. Dan siapa yang meninggalkan sholat karena malas, kafir dan wajib dibunuh. Wah, itu kan Imam Ahmad. Kami Syafi'i. Wah. Ya. Kita katakan memang ada khilaf dalam masalah ini. Apakah orang yang meninggalkan sholat malas-malesan kafir atau tidak? Pendapat yang pertama tadi apa? Kafir. Bahkan ini pendapatnya jumhur sahabat Nabi. Umar bin Khattab, kemudian pendapat-pendapat yang lain. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dalam pendapatnya Ushulus Sunnah. Dan pendapat mazhab Hanabilah. Rata-rata orang-orang Saudi, ya ulama Saudi saat ini, berkeyakinan siapa yang malas tinggalin sholat kafir. Sehingga dia harus syahadat ulang. Baru masuk Islam kembali. Dan banyak dalil yang kita sebutkan pertemuan beberapa sebulan yang lalu. Kemudian pendapat yang kedua kita katakan ini pendapatnya jumhur ulama. Mazhab Hanafiyah Abu Hanifah, Malikiyah Imam Malik, dan Syafi'iyah Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Bapak aku masih bisa jadi wali nikah enggak ya? Ini pendapat jumhur. Dan wallahu alam ini pendapat yang lebih tepat kalau saya pribadi. Tidak sampai kafir. Dan ini bukan pendapatnya Murji'ah. Tidak setiap yang meyakini bahwasanya orang yang enggak sholat karena males itu enggak kafir, memang itu pendapat Murji'ah. Tapi tidak setiap yang berpendapat demikian itu Murji'. Karena yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam siapa? Imam Malik ibn Anas dan Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Mereka berdasarkan dengan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, ketika berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat dan zakat. Hadisnya panjang, ujungnya tsumma yara sabilahu in syaa azabah wa in syaa ghafarah. Orang yang enggak sholat alias malas-malasan, orang yang enggak puasa Ramadan karena malas-malasan, nanti di hari kiamat nanti, di akhir jalannya dia akan melihat kalau Allah mengizinkan, menghendaki dia diterima ya atau diampuni, maka Allah ampuni. Kalau Allah siksa, ya maka Allah akan siksa. Artinya apa? Masih derajat muslim. Kenapa? Siapa yang tahu? Kalau kafir nggak mungkin ada dua pilihan. Pasti masuk neraka. Pasti Allah azab. Sedangkan orang-orang muslim di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis itulah ya para ulama meyakini bahwasanya orang yang meninggalkan sholat bolong-bolong itu tidak sampai kafir. Dan ini pendapat yang lebih kuat saya kuatkan, wallahu taala alam. Akan tetapi lihat jangan sampai di situ. Imam Abu Hanifah berpendapat orang seperti itu dipenjara sampai mati. Orang nggak sholat, malas, langsung ditangkap, masuk penjara. Sampai dia mau tobat, kurang sholat, udah masuk Islam lagi dia. Nggak mau sholat, dipenjara sampai mati. Wah, untung Ustaz itu Abu Hanifah, bukan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat meskipun tidak kafir orang yang meninggalkan sholat males-malesan, mereka sepakat orang yang meninggalkan sholat dibunuh. Ustadz, bukan kafir kok dibunuh? Pembunuh kafir nggak? Pembunuh kafir nggak pembunuh? Enggak, tapi balasannya apa? Belum tentu balasan bunuh itu hanya untuk orang kafir. Pezina yang udah pernah nikah dengan nikah yang sahih, apa balasannya? Dirajam sampai mati. Artinya dalam mazhab Syafi'i, orang yang males-malesan dimintai tobat 3 kali. Salat dak? Dak. Salat dak? Tidak. Salat dak? Puja. Enggak. Yang membunuhnya pemimpin ulil amri. Datangkan ke hakim yang nanti memutuskan ya pembunuhannya.
Ya, ini kalau ya kita terapkan ajaran Islam secara kafah di dalam negeri kita kaum muslimin. Ini cita-cita kita semua. Bayangkan, Pak. Ya, kalau orang seperti ini Masya Allah masjid penuh. Kalau kita kan penuh cuman sholat Jumat sama sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada orang yang sholat cuma 3, 2 dalam setahun. Idul Fitri, padahal Imam Syafi'i bilang sholat itu sunnah. Lebih baik sholat 5 waktu tapi tidak pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha, Pak. Karena ulama sepakat 5 waktu hukumnya wajib. Sedangkan ulama khilaf soal Idul Fitri Adha, dia mengatakan sunnah, meskipun saya berpendapat hukumnya wajib. Akan tetapi yang harus diperhatikan, meskipun kita katakan tidak sampai kafir, orang yang meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan berzina, membunuh, koruptor 1M, apalagi begal, apalagi udah masuk azan belum, mencuri, apalagi riba, apalagi riba, ngeri banget, tak sholat kau lebih parah. Ya. Kemudian kita katakan di antara contohnya koruptor. Kita kalau koruptor M langsung, kau nih. Padahal tak sholat, kita yang jauh lebih parah. Maaf Pak, LGBT. Ya LGBT meninggalkan sholat lebih parah. Oh berarti LGBT besar. Tapi sholat. Jazakallahu khairan, pantang kiri. Ada yang tahu kenapa kita bahas kemarin bahwasanya ya orang yang meninggalkan kewajiban sholat itu ulama beda pendapat, dia ini muslim atau kafir. Tapi orang yang membunuh, berzina, mencuri, koruptor, ulama sepakat dia masih muslim selama tidak menghalalkannya. Orang yang riba muslim, orang yang maling muslim, orang yang judi muslim, orang yang minum khamar muslim, tapi fasik dengan dosa besarnya. Karena itulah harus kita pahami bersama, marilah kita dakwahin diri kita sendiri dan keluarga kita untuk menjaga sholat, karena sebagian ulama berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat, wal iyadu billah. Ya. Udah azan? Setengah menit lagi, ya. Insya Allah nanti setelah sholat isya kita akan lanjutkan sedikit tentang membahas urutan sahabat yang terbaik. Ini penting, kenapa? Karena sahabat kita sepakat manusia yang paling baik, tapi kita juga harus tahu urutan-urutannya. Ya, ada sebagian orang yang salah dalam urutannya, menjadikan misalnya Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah yang sebenarnya, tapi direbut oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab. Ini pendapat yang menyimpang, yang kita bahas insyaallah pada pertemuan nanti setelah sholat isya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita lanjutkan kembali kajian kita ya, membahas kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Ustaz Asy-Syadri hafizahullahu taala. Dan kita tadi tiba di poin ya yang diantara usul sunnah, pokok sunnah menurut Imam Ahmad adalah meyakini orang yang meninggalkan sholat ini kafir. Tapi kita katakan ini adalah pendapat yang kurang tepat. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi misalnya al-'ahdu alladzi bainana wa bainahum ya bainal muslimin musyrikin wal kafirin as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar, perjanjian atau batas antara kita sama orang-orang musyrikin, orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Kita katakan ini kafir asghar. Jadi kufur itu ada dua. Sebagaimana nifak ada dua, sebagaimana syirik ada dua, kufur juga ada dua. Di antaranya adalah kufur akbar, yang kedua kufur asghar. Kufur akbar adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Sedangkan kufur asghar seperti yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini hukum Allah lebih baik, dia kufur. Tapi kufurnya asghar. Atau yang mengatakan misalnya sibabul muslim fusk ya wa qitaluhu kufrun, mencela orang muslim kefasikan dan membunuh orang muslim adalah kekufuran. Kita katakan kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Begitu juga hadis ar-rajulu baina rajuli wa baina al-syirki awil kufri tarkus shalah. Antara orang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kita katakan adalah kufur asghar, kufur kecil. Sekarang kita lanjutkan di antara poin selanjutnya ya, yang alhamdulillah ya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang memaksimalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kajian offline. Kata beliau ya, Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha, dan umat-umat terbaik, manusia-manusia terbaik setelah Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lainnya adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada orang mengafirkan Abu Bakar As-Siddiq, dia bukan ahlus sunnah. Ada yang mengkafirkan Umar bin Khattab karena selanjutnya tsumma Umar ibnul Khattab. Kemudian selanjutnya adalah Umar ibnul Khattab, putranya Al-Khattab. Ini yang keberapa? Yang kedua. Tsumma Utsman bin Affan, dan yang ketiga adalah Utsman ibn Affan. Jadi tiga ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad, manusia terbaik. Dan beliau mengatakan inilah pokok ahlus sunnah. Artinya mengurutkan sahabat yang terbaik. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama asli beliau? Abdullah ibn Utsman. Siapa? Abdullah bin Utsman. Itu nama asli Abu Bakar. Atau Abdullah bin Abi Kuhafah.
Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Meskipun kita katakan nanti masalah Utsman bin Affan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengedepankan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman bin Affan. Dan inilah yang dikenal dengan tasyayyu' Syiah. Syiah di masa lalu artinya adalah orang yang mengafdolkan Ali dibandingkan Utsman. Yang umumnya kan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian khilaf para ulama. Siapa setelah Umar? Kebanyakan mengatakan Utsman bin Affan, tapi ada sebagian yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kalian dengar syubhat orang-orang Syiah, kalian mengkafirkan kami, sedangkan orang-orang Syiah di zaman dahulu dijadikan perawi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita katakan sorry bro, Syiah itu bukan seperti Syiah kalian. Syiah zaman dahulu memuliakan Abu Bakar Siddiq, memuliakan Umar bin Khattab. Tapi mereka cuma beda pendapat soal siapa yang lebih afdol juara ketiga di antara para sahabat. Dan mereka mengedepankan Ali bin Abi Thalib. Tidak mengatakan Aisyah berzina, Hafsah seorang wanita terlaknat, tidak. Tidak mengatakan Al-Quran diubah-ubah oleh para sahabat, tidak. Tapi Syiah zaman sekarang yang dikenal dengan Syiah Isna Asyar, ya, yang berkeyakinan dengan imam yang 12, dia mengatakan ya bahwasanya Al-Quran ini diubah-ubah, kemudian Umar bin Khattab dan Ali dan Abu Bakar Siddiq ajibtu wa taghut, ya, yang masuk neraka, semua sahabat kafir kecuali Salman Al-Farisi, Abu Dar, Ali bin Abi Thalib dan sebagian Ahlul Bait. Kita katakan ini menyimpang dari Ahlus Sunnah. Kenapa? Ahlus Sunnah meyakini manusia terbaik yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kita baca di sini hadis-hadisnya, ya, tentang kata syarahnya, dan kayaknya belum diterjemah kalau yang syarahnya, ya. Tapi kalau yang pengen beli kitabnya bisa, ini adalah syarah Mutun Al-Aqidah. Jadi ada 3 kitab yang dibahas di sini, Ushulus Sunnah, Wasithiyah dan Qawaid Arba, ya, yang dikarang oleh Syekh Sa'ad Asy-Syatri, dan beliau termasuk ulama yang termasuk anggota Lajnah Daimah, ya. Ya, kibar hay'ah ulama. Beliau mengatakan waqad asnan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakar fi mawatina adidah. Nabi sering memuji Abu Bakar As-Siddiq di beberapa keadaan. Di antaranya adalah saddu kulla khallatin fil masjid illa khallata Abi Bakar. Tutup semua pintu di Masjid Nabawi, ditutup, disekat, kecuali pintu yang dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq menuju rumahnya. Kemudian beliau mengatakan inna sahibakum, beliau maksudnya sesungguhnya sahabat kalian itu Rasulullah, Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Walau kuntum mutakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakar. Seandainya boleh aku menjadikan kekasih, maka aku jadikan kekasihku adalah Abu Bakar Siddiq. Walakinna sahibakum Khalilur Rahman, tapi aku udah kekasihnya Allah. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Kalau misalnya istri, ya, Ummahat dipuji oleh suaminya, anti habibati, ya, itu masih level rendah, ya, habibati anti, atau yang semisal-semisalnya. Tapi kalau sudah khalilah, itu kekasih yang paling terkasih. Dan Nabi SAW dan Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Ar-Rahman. Jadi ada 2 orang yang dijadikan Khalilur Rahman, Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi kita lebih mulia? Karena Nabi kita juga Kalimur Rahman. Jadi Nabi Musa dan Nabi Ibrahim jadi Nabi yang mulia dibandingkan ulul azmi yang lainnya, karena dia punya 2 sifat. Yang pertama kekasih Allah Nabi Ibrahim, yang kedua yang diajak bicara oleh Allah Nabi Musa. Dan Nabi kita menggabungkan kedua julukan ini. Nabi kita SAW kekasih Allah dan juga diajak berbicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadi Nabi yang paling mulia. Jadi ya saking dekatnya Abu Bakar Siddiq ini adalah partner sejati.
Mungkin kita punya teman yang pergi dan datang, teman yang dekat kemudian jauh. Tapi teman karena Allah itu pasti ada. Meskipun kita mungkin belum bisa mendapatkannya. Lihat Nabi SAW dan Abu Bakar. Zaman sekarang nyari pertemanan karena Allah susah. Tapi bukan berarti mustahil. Sudah ada contohnya Nabi kita SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang luar biasa kalau belajar sirah beliau. Dan di antara ya keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau yang dijadikan sebagai pengganti Nabi ketika Nabi enggak bisa jadi imam. Ya, wa qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fi ada'i shalah imaman. Jadi beliau yang menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan beliau ketika beliau di akhir masa hidupnya enggak bisa lagi menjadi imam. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Abu Bakar Siddiq, Allah pun demikian, adalah dalam surat At-Taubah 40. Allah menyebut Abu Bakar sebagai sahabat nabinya. Artinya persahabatan ini sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا." Dan ingatlah ketika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, menolongnya, maka Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dikeluarkan misalnya dari kota Mekah menuju sebuah goa. Goa apa? Goa Hira? Goa Tur? Goa Thur. Pakai tha, Thur. Ini goa yang berada di selatannya Madinah, selatannya Mekah. Nabi cerdas ketika hijrah. Kalau kita pengen ke Prabu Mulih, jalannya lewat Soekarno, Hatta, Kelayo, Prabu, ya enggak? Nabi pun demikian, ketika mau ke Mekah, Madinah udah tahu rutenya. Tapi karena Nabi dikejar-kejar, dihargai kepalanya, dead or alive, 1 juta beri, enggak ya? 100 ekor onta, hidup atau mati, maka orang pengangguran yang udah kerja langsung cari itu. Beliau bersembunyi di Gua Tur yang malah berada di Sekayu, arah Sekayu. Gitu loh. Bahasa kita ya. Seharusnya kalau ke Prabu kan jalannya ke situ. Atau ke Lampung lah, malah ke arah Jambi. Dan Gua Tur itu di arah Jambinya kalau mau ke Lampung. Dan di sana adalah goa yang tidak cocok untuk didiami. Kalau Gua Hira masih enak. Ya, santai, aman, dakinya gampang, tempat yang rehat, cocok untuk jadi tempat nginap. Ya, meskipun nggak eksklusif. Tapi kalau Gua Tur, dakinya susah. Banyak lubang-lubang kalajengking. Dan tempat-tempatnya nggak beraturan sehingga apa? Sehingga nggak mungkin orang mau tinggal di sana. Tapi Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq di dalamnya. Dan ketika sayembara tadi ya 100 ekor unta, kalau satu unta itu 30 juta, berarti 3 M. Coba di Palembang, siapa yang menangkap Roni Nurisman Syah dapat 3 M. Insya Allah semua penduduk kota Palembang cari, Pak. 3 miliar. Ya bisa beli tanah sebelah ya. Enggak ya, untuk bangun masjid lebih luas gitu. Masya Allah. Ya. Ditumbalkan. Ya. Maka semua orang ngejar sampai berapa hari. Termasuk Gua Tur juga. Karena kata orang tempat yang terburuk, tempat yang paling baik untuk bersembunyi adalah tempat terburuk. Kalau orang mikir, pasti ke Gua Tur ya. Soalnya orang jarang ke sana, nggak mungkin ke sana. Sehingga mereka pun mencari Gua Tur ketika itu. Dan ketika itu sudah berada di atas, jadi ada celah-celahnya.
Yang kalau mereka ngelihat ke bawah, nunduk ada semut gatal, nah kejinguan. Nunduk ke bawah sedikit saja, dekat sekali. Udah cemas Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah gimana nih? Kemudian ucapan yang dikenal oleh yang disebut, dan ini adalah salah satu ayat yang menghibur orang-orang yang sedih hatinya. Innallaha ma'ana la tahzan. Jangan sedih, Allah bersama kita. Wahai jomblo yang sedang bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Orang yang sedang di PHK ketika pandemi, la tahzan, innallaha ma'ana. Orang yang belum punya keturunan, la tahzan, innallaha ma'ana. Orang yang sedang ditimpa kemiskinan, yang meninggal orang yang tercinta, yang punya banyak masalah, skripsinya ditolak dan seterusnya. Ayat ini, Allah bersama kita. Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena semua ada waktunya. Tidak mungkin kesusahan itu berlarut-larut. Nggak ada. Kita pernah mendalami atau mengalami hal-hal menyakitkan dalam hidup kita, pasti berganti. Kesedihan jadi kegembiraan, hujan jadi cerah mentari, malam jadi pagi. Sehingga kuncinya jangan sedih. Allah bersama kita, sabar. Ya, sabar. Kalau nggak di dunia, di mana? Di surga. Ya, wa fiha ma tashtahul anfus. Di dalam surga apa yang diinginkan oleh semua jiwa. Apa yang kita nggak dapetin di sini, kalau masuk surga semua dah dapat. Ya Allah, aku jomblo. Tenang, di surga nggak ada yang jomblo. Minimal berapa? 2. Itu orang yang paling kecil derajatnya, rendah derajatnya di surga. Udah dapat 2 bidadari. Dan merasa paling pakam. Wois, kata yang cak aku nih. Padahal dialah terlambat masuk Itulah kenikmatan surga, teman-teman ya. Merasa dia yang paling mewah, paling wah, paling hebat, paling indah, paling enak hidupnya. Kalau di dunia, sekaya-kaya apapun kita, kalau lihat Rudy punyanya, siapa itu? Rokok itu? Surya. Yang punya kekayaan 200 triliun kabarnya. Kekayaan kita nggak ada apanya, kurang nikmatnya. Punya Pajero, lihat yang punya BMW, kurang nikmatnya. Punya istri 1, lihat enggak ya. Artinya apa? Artinya kita kalau di dunia ada orang yang lebih nikmat dibandingkan kita. Sehingga kita itu enggak total dalam bahagia. Tapi orang-orang di akhirat nanti di surga, orang yang paling rendah merasa yang paling apa? Paling hebat. Di neraka, orang yang paling sedikit kecil azabnya merasa dia adalah orang yang paling tersiksa. Kalau kita miskin, Pak, lihat sebelah lebih miskin, masih terhibur. Ya. Mana Mi? Mana kita ini cuma 5.000 sehari. Masih mending, Dek. Sebelah 1.000 sehari. Ya. Jadi masih ada pelipur lara. Tapi kalau di neraka, waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita dari neraka. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah ini. Ma zannuka bisnaini Allahu thalisuhuma. Apa pendapatmu Abu Bakar Siddiq kalau Allah jadi orang yang ketiga di antara kita berdua? Ini prinsip la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allah menyebutkan qala id yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya. Artinya Allah yang bilang Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat Nabi. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Dibilang sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Bakar Siddiq dengan harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi usang, yang kita simpan jadi harta warisan rebutan ahli keluarga kita, anak dan cucu kita. Tapi harta kita sebenarnya adalah apa yang kita sedekahkan. Seorang yang kaya raya rajin sedekah. Diwawancara dalam televisi nasional.
Pak, apa tipsnya Pak biar Bapak ini jadi orang yang loyal seperti Bapak, biar kita seperti dermawan? Katanya, siapa yang bilang saya dermawan? Siapa yang bilang saya loyal? Saya ini pelit. Saya ini pengen harta saya semuanya untuk saya. Sehingga saya sedekahkan. Karena artinya yang disedekahkan itu hanya pindah tempat saja. Dari dunia kemana? Ke akhirat. Sedangkan kalau saya itu loyal, saya akan simpan loyal kepada ahli waris. Ya enggak? Disimpan. Ini orang yang dermawan kepada ahli waris. Kalau orang yang sedekah, orang yang dermawan kepada diri sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail yang kita semua insyaallah sudah banyak yang hafal ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Dan tidak ada seseorang pun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya dibalas kecuali orang yang dia itu sedekah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan ayat ini berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dia orangnya sugih, banyak harta dan dia gunakan untuk sedekah. Bilal bin Rabah disiksa, dibayar Umayyah bin Khalaf, berapa harga Bilal? Sekian, saya beli dia, dan dimerdekakan. Amir bin Fuhairah disiksa majikannya, dibebaskan oleh harta. Kalau harta dan ilmu bertemu dengan sebuah atau seorang manusia, luar biasa. Dia punya ilmu, dia punya harta. Manusia kata Nabi ada 4. Yang pertama punya ilmu, punya harta. Dia sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perluasan roja halaman depan. Bismillah, sedekah dia. Dia punya ilmu dan dia punya harta. Orang yang kedua punya ilmu, enggak punya harta. Lihat orang sedekah, dia gigit jari. Ya Allah, kalau aku punya harta, aku pengen kayak fulan. Apa kata Nabi? 2 orang ini pahalanya sama. Kalau memang niat tulus. Lihat orang sedekah 10 juta. Wih, kalau aku 10 juta sedekah 10 aku niat, tapi kalau 10 juta malah ya beli motor atau beli yang lain, berarti enggak niat. Ya cuman sok-sokan niat. Orang yang ketiga, orang yang enggak punya ilmu tapi punya harta. Hartanya digunakan untuk kemaksiatan. Diskotik ya di Dharma Agung setiap malam. Kemudian dia beli khamr, dia datangin wanita-wanita nakal dan seterusnya. Orang yang keempat, gigit jari orang yang ketiga. Lemaknya. Kalau aku punya duit, cak dia juga. Kata Nabi, orang ketiga dan keempat ini dosanya sama. Masih mending yang ketiga, dosa tercecep. Yang keempat ini, lada tercecep, dosa pula. Jangan kamu hasad sama orang yang berbuat maksiat. Maksiatnya nggak dapat, dosanya dapat. Ini pujian Allah kepada Abu Bakar Siddiq yang punya ilmu dan punya harta. Dan kalau kita baca sejarah Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya beliau. Orang yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sampai jam berapa biasanya? 2.15 ya? 20.15. Ya, orang yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dan beliau ini adalah sebuah sosok yang menunjukkan kepada kita masa lalu bisa menjadi ya masa depan yang indah. Masa lalu yang buruk bisa menjadi masa depan yang indah. Umar bin Khattab ini terkenal orang yang keras. Dan dia ini ditugasi oleh kaumnya menjadi penjaga kestabilitasan keamanan kota Mekah. Kalau ada yang risuh, calon-calon bakal perang, Umar turun mendamaikan. Dia mulai ya pinter orator, negosiator ya. Yang bernegosiasi, kalau ada apa-apa masalah konflik, dia yang menyelesaikan. Karena orangnya pintar, bisa baca. Orang-orang zaman dahulu nggak bisa baca, termasuk Rasulullah SAW ummi. La yaktub wa la yaqra, enggak bisa nulis, enggak bisa baca.
Umar bin Khattab orangnya meskipun keras karena dia terdidik dengan dunia yang keras. Dia waktu kecil udah ngembala onta. Onta itu hewan yang keras, Pak. Sehingga menularkan sifat keras. Hewan saja bisa menularkan sifat yang buruk kepada manusia. Semua nabi penggembala kambing karena kambing itu santun, ulet, sabar, pukul, gitu. Ya, enggak ngelawan dia. Ya, kalau dikejar dialah lari, enggak pernah nendang dia. Kalau sapi unta kan, ya kalau kita kejar tendangnya mati kita. Sehingga orang ulama mengatakan kalau hewan saja yang ghairul akil, yang enggak berakal bisa menularkan akhlak kepada manusia, apalagi manusia. Sehingga di antara kiat hijrah teman-teman biar istiqomah adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini harga mati. Komunitas itu sesuatu yang niscaya, meskipun nggak berupa komunitas, minimal sering kajian di roja. Ini udah mengumpul jamaahnya, kumpul di Bakti, kumpul di Mias, kumpul di mana, Jabal Nur dan seterusnya. Artinya apa? Kita harus bertemu dengan orang-orang soleh. Ini nikmat yang 7 bulan ini nggak kita dapetin. Dan ya demi Allah ya banyak ikhwan-ikhwan yang 7 bulan ini futur. Mulai ya nggak ngaji lagi, mulai maksiat lagi, mulai bla bla dan bla. Kenapa? Karena memang kita ini butuh majelis ilmu dan butuh teman-teman yang soleh. Ini yang nggak didapatkan di kajian online. Kajian online kita kadang tidak berbaju. Dengar kajian, ya. Kadang duduk mana, kadang kedap makan sambil ke WC, kadang tidur. Sedangkan di sini kita duduk ada teman, minimal kita tersemangati. Dan bukan riya kata para ulama, orang yang semangat di tengah keramaian karena termotivasi teman semangat. Bukan riya. Kita nggak pernah sholat malam. Tidur di rumah teman yang sholat malam. Kita ikutan sholat malam. Bukan riya kata para ulama. Termotivasi oleh kebaikan orang lain. Kita yang selama di kajian offline mungkin ya nggak nyatot, nggak serius. Ketika offline, Masya Allah. Ya, karena di sebelah ada yang lihat. Enggak ya. Calon mertua maksudnya. Ya. Jadi intinya apa? Intinya ini nikmat. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Umar bin Khattab keras karena udah temenan sama unta ketika masa kecilnya. Ayahnya pun dedek keras, malas, cambuk, pukul. Ketika Nabi membawa risalah kenabian, Umar termasuk orang yang benci. Kenapa? Merusak kestabilitasan negara, bahasa kita. Memecah belah umat. Bikin kerusakan. Orang semuanya udah sama menyembah berhala, tiba-tiba datang mengharamkan berhala. Ngajak ribut budak ini. Sehingga Umar jadi orang yang paling keras permusuhannya. Bahkan disejajarkan dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Bahkan beberapa wanita hilang akalnya disiksa oleh Umar bin Khattab. Tapi jangan kita meremehkan orang yang bermaksiat. Orang yang belum kenal sunnah di luar sana, jangan sekali-sekali kita remehkan. Kita nggak tahu akhir hidupnya gimana. Umar bin Khattab, yang kata seorang sahabat, wallahi la yuslimu Umar hatta yuslima Himadul Khattab. Demi Allah nggak mungkin masuk Islam Umar sampai keledainya Khattab masuk Islam. Bisa nggak Pak keledai masuk Islam? Kucing masuk Islam bisa nggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak bisa. Ya. Hewan-hewan nggak bisa. Artinya apa? Nggak mungkin, saking kerasnya. Tapi impossible is nothing. Dalam Islam nggak ada yang nggak mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekeras-kerasnya hati Umar ketika dia mendengar Nabi sholat di Masjidil Haram. Ya, ini sahir. Ya, gimana ayatnya dalam surat Al-Qalam? Ini bukanlah sihir. Ini ucapan, ini syair. Ini bukan syair, langsung dibantah oleh ayat yang disebut oleh Nabi SAW dalam sholatnya.
Ketika mereka orang-orang mau hijrah ke Habasyah, Umar di dalam hatinya yang tulus mendoakan, sahibakumullah, semoga Allah menemani engkau, kalian pergi hijrah. Ya, sekeras-keras hati seorang manusia, Allah bisa menjadikan selembut Umar bin Khattab yang menjadi orang terbaik nomor 2, runner up di kalangan para sahabat. Gak ada yang babak selalu kau ini dunyik son, ada. Ya, kalau orang sudah bertobat, at-taibu minazan bikaman lazan balahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Orang yang maling ketika tobat, jangan lagi sebut dia maling. Sudah hilang pahalanya, dosanya. Orang yang mantan, ya kalau dia benar tobatnya, dia orang yang tidak membawa dan tidak boleh dinisbatkan kesalahan tersebut kepada dirinya. Dan di antara kehebatan atau keutamaan Umar bin Khattab adalah, kata Nabi, lau salaka Umaru fajjan la salakati syayatinu fajjan ghairah. Kalau Umar berjalan di suatu jalan, setan akan mencari jalan yang lain. Jadi di antara yang luar biasanya Umar ditakuti oleh setan. Ketika ada orang yang gak mau masuk pintu Umar di Masjid Nabawi, siapa mereka? Orang Iran, orang-orang Syiah Rafidah. Mereka haram, kata mereka, melewatin jalan pintu Babu Umar. Berarti mereka setan. Takut terhadap Umar, nggak mau melewati pintu Umar. Kalau kalian ke Masjid Nabawi itu ada tuh pintu Babu Abi Bakar Siddiq, Babu Umar dan seterusnya, ya, yang agak lebih lebih dekat ke Raudhah. Kemudian diantaranya yang luar biasa lagi adalah kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, kana fima sabaqakum muhadatsuna mulhamuna fa in yakun fi ummati fa Umar bin Khattab. Kalau seandainya ada orang yang bisa diberi ilham, wahyu setelah aku, kalau ada nabi, bahasa kita, maka dia adalah Umar bin Khattab. Karena beliau punya insting dan prasangka yang seringkali bertepatan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tentang masalah tawanan perang Badar. Gimana tawanan perang Badar ini? Kata Umar, bunuh. Abu Bakar Siddiq kan agak lembut, jangan bunuh. Kita minta tebusan. Yang bisa ngajarin baca tulis, ajar baca tulis. Yang diketebus keluarganya, kita terima tebusan hartanya untuk fisabilillah. Ternyata Allah memilih pendapat Umar. Nabi milih Abu Bakar Siddiq sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haramnya khamar, Umar udah insting haram nih khamar. Dulu kan khamar halal. Ya. Jadi biasa minum habis kajian. Minum air putih ya saya kata. Ya. Jadi dahulu di awal-awal Islam khamar itu halal. Bahkan dipuji, minal inab, dari anggur dihalalkan, maksudnya khamar. Kemudian yang kedua disendir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Orang tanya tentang dua, khamar sama judi. Kata Allah, ada baiknya, ada buruknya. Apa baiknya khamar? Ayo. Wih, tahunnya menghangatkan badan. Kalau kita di Alaska, Antartika misalnya, dingin minum khamar langsung hangat badan. Saya nggak pernah coba ya. Kalau judi apa? Dapat uang, ada keuntungannya judi. Tapi kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Buruknya lebih banyak daripada baiknya. Judi yang main 10, yang menang berapa? 1. Banyak ruginya, itu diharamkan. Khamar, okelah menghangatkan badan, tapi merusak akal, bikin orang menceraikan istrinya, bikin orang membunuh, bikin orang bla 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 bla. Yang kata ulama, khamar itu adalah ummul ma'asi atau ummu asyar, ibunya segala keburukan. Ya, Umar bin Khattab punya insting, ini khamar ini haram nih. Ternyata benar. Haram selama-lamanya. Di antaranya adalah ketika ya makom Ibrahim. Apa arti makom? Ya, orang-orang yang mencintai kuburan mengatakan kamu mengharamkan Quran.
kuburan di dalam masjid. Oh itu nama makam Ibrahim. Ini karena mereka nggak bisa paham makam sama makom. Makom itu tempat berdiri, tempat nijak Nabi Ibrahim. Jadi ada batu, Pak, ditijak Nabi Ibrahim ketika membangun. Dulu kan tidak ada tangga, tidak ada lift. Sehingga kalau pengen membangun pondasi yang tinggi, nggak pakai tangga, tapi pakai batu. Dan dulu batu itu dekat dengan Ka'bah. Kemudian digeser karena biar orang space lah untuk tawaf. Karena disunahkan kita sholat. Nah, Umar bin Khattab punya pendapat, punya insting, nanti kita akan diperintahkan sholat di belakang makom Ibrahim. Dan benar, setelah kita tawaf 7 kali, disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kalau nggak bisa di belakangnya, minimal agak jauh di belakang. Sudah ditempatkan tempatnya, ya. 2 rakaat membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini Umar, ya. Umar bin Khattab yang dua-dua ya sahabat ini adalah sahabat yang terbaik. Dan ulama khilaf soal Utsman bin Affan. Dan yang tepat adalah urutan, ingat ya. Jadi bedakan antara urutan kekhalifahan sama urutan keutamaan. Kalau kekhalifahan, ulama sepakat khilafah itu urutannya 4, Abu Bakar yang pertama, Umar yang kedua, Utsman yang ketiga, 4 Ali bin Abi Thalib. Udah sepakat. Masalah urutan kekhilafahan. Yang berbeda pendapat hanyalah di masalah keutamaan. Yang khilaf hanya masalah Utsman dan Ali. Sebagian mengedepankan Ali dibandingkan Utsman, tapi yang lebih tepat adalah Utsman lebih baik dibandingkan Ali. Dan ulama sepakat sahabat terbaik Abu Bakar dan Umar. Sehingga orang-orang Syiah yang mengagungkan Ali, katanya Ali itu harus menjadi nabi. Cuman malaikat Jibril salah alamat. Kan dulu Ali tinggal sama siapa? Nabi. Jadi karena Abu Thalib miskin, maka keponakan-keponakannya sepakat ngurus anak satu-satu. Ja'far bin Abi Thalib diurus oleh Abbas, sedangkan Nabi mengurus Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika malaikat Jibril datang bawa wahyu, katanya di rumah, harusnya kan di Gua Hira, bukan di rumah. Salah nyampe ke. Katanya harusnya Ali, malah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah buhtanun azim, kedustaan yang sangat besar. Yang ketiga adalah siapa? Utsman bin Affan. Dan yang keempat, 5 dan seterusnya di dalam kitab ini dipersiskan oleh para ulama. Yang jelas 4 ini ya, 2-nya adalah mertua dan 2-nya adalah menantu Nabi. Abu Bakar punya anak siapa? Aisyah. Aisyah nikah sama Rasulullah. Umar punya anak namanya Hafsah. Hafsah nikah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya anak namanya Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah wafat, ya dinikahkan dengan anak Nabi yang selanjutnya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum wafat. Kata Nabi, kalau aku punya anak gadis belum nikah, aku nikahkan lagi engkau. Ya, apa yang menjadikan Utsman menjadi menantu idaman? Kalian ingin tahu? Iya Ustaz, iya Ustaz. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Iya. Apa yang menjadikan Utsman bin Affan menjadi menantu idamannya Nabi? Yang keempat, Ali bin Abi Thalib punya istri namanya Fatimah. Fatimah adalah anak gadis terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan, ini utamakan yang berkaitan dengan ini. Dan kita bahas juga insyaallah pekan depan di antara poin yang sekarang lagi viral ya, adalah tentang mentaati ulil amri. Ini di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan kalau ada pertanyaan.
Jadi termasuk aib ya kalau udah kenal ngaji cuman nggak tahu urutan sahabat yang terbaik. Ya, Khulafa Rasyidin yang keempat itu harus tahu. Ya minimal sudah tahu ya biografi secara Secara garis besar. Silakan bertanya, kalau tidak ada kita akhiri. Ya karena sudah larut malam. Ya, semoga teman-teman istiqomah dan kita akhiri. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.